Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPS 1 dan 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ketimpangan sosial. Nah, materi ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu dari materi perubahan sosial dan globalisasi. Ibu review sedikit, kalau perubahan sosial itu kita ambil kemarin dari 4 tokoh ya. Salah satunya mungkin dari tokoh Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu terjadi kalau ada perubahan yang terjadi di lembaga. Karena apa? Karena perubahan terjadi pada lembaga itu akan berdampak pada masyarakat seperti itu. Nah, materi selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional. Mengapa multidimensional? Karena globalisasi itu tidak terjadi hanya pada satu sektor, tapi pada banyak sektor. Ada sektor ekonomi, sektor sosial, pendidikan, politik, dan lain sebagainya, yang membuat masyarakat dunia saling bergantungan. Jadi ini lingkupnya bukan antar wilayah lagi, tapi lingkupnya sudah antar dunia. Nah, ternyata dari globalisasi itu muncullah berbagai permasalahan. Nah, salah satunya adalah ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini bisa dibaca ya, ada stratifikasi dalam sistem dunia. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas dampak dari globalisasi itu ada 4. Yang pertama ada neokolonialisme yang terjadi, kemudian ada kerusakan lingkungan, ada budaya populer, dan yang terakhir itu ada konsumerisme. Nah, di sini kenapa ketimpangan sosial bisa terjadi? Karena ada stratifikasi. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi dalam sistem dunia ya. Stratifikasi, masih ingat nggak stratifikasi? Oke, stratifikasi ada diferensiasi, ada stratifikasi. Kalau diferensiasi itu perbedaan sosial yang sifatnya dia horizontal, dia sifatnya ke samping. Jadi misalnya ada perbedaan antar suku, perbedaan antar gender, laki-laki dan perempuan, itu kan masuknya diferensiasi. Nah, kalau stratifikasi ini perbedaan sosial yang ada tingkatannya. Jadi ada kelas atas, kelas bawah, dan menengah gitu. Jadi bisa dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas. Itu stratifikasi. Nah, kenapa ketimpangan sosial bisa terjadi? Karena ada stratifikasi dalam sistem dunia. Nah, di sini ada peninggalan kolonialisme. Kalau di materi globalisasi itu dampak dari globalisasi itu ada namanya neokolonialisme. Kenapa neo? Karena penjajahan yang era baru. Kalau misalnya kolonialisme yang lalu, penjajahannya itu dengan senjata. Tapi ada penjajahan era baru nih, namanya apa? Yaitu namanya neokolonialisme. Penjajahannya itu bukan lagi soal fisik, penjajahannya itu tidak lagi angkat senjata. Tapi dengan apa? Dengan nih, bisa dibaca ketika kekuatan asing mempertahankan dominasi politiknya, dominasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, itulah bisa dikatakan sebagai kolonialisme. Nah, kemudian di sini bisa dilihat juga karena ada apa? Ketimpangan sosial itu bisa terjadi karena ada perusahaan multinasional. Nah, apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional itu adalah perusahaan yang sebenarnya itu bukan milik Indonesia atau bukan milik lokal, tapi milik luar negeri seperti itu. Nah, bisa dibaca di sini memiliki peran penting dalam terjadinya kolonialisme mereka. Karena apa? Karena mereka adalah organisasi komersil yang mempunyai kantor pusat di sebuah negara dan melakukan bisnis di seluruh wilayah negaranya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini ya contoh-contoh dari multinational corporation atau dari perusahaan multinasional. Di sini ada Unilever, ada Google, ada Microsoft, kemudian ada McD, McDonald. Nah, kemudian kenapa ada ketimpangan juga? Karena di sini ada modernisasi. Apa itu modernisasi? Ada yang masih ingat? Nah, modernisasi itu kembali lagi kepada ini ya, ada masyarakat purba, masyarakat tradisional, masyarakat modern. Nah, modernisasi itu berarti adalah proses transisi atau perpindahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern seperti itu. Nah, kemudian
Nah, kemudian apa itu ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial bisa diartikan sebagai ketidaksamaan akses untuk mendapatkan kebutuhan ya, atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, ada ketidaksamaan akses di sini apa aja bisa berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ya. Kebutuhan primer itu kan seperti sandang, pangan, papannya. Nah, kalau yang sekunder itu kan misalnya bisa ada sarana pengembangan, sarana pembangunan, sarana perjuangan hak asasi manusia, dan sarana politik. Nah, terjadi ketimpangan jika apa? Jika ada ketidaksamaan akses di situ. Nah, bisa juga ketimpangan sosial diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau adanya jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya perbedaan sosial. Jadi kalau yang pertama, ketimpangan sosial bisa diartikan sebagai ketidaksamaan akses. Yang kedua bisa diartikan sebagai ketidakseimbangan atau adanya jarak. Jaraknya apa? Bisa ada jarak status sosialnya, ekonominya, atau budayanya di situ. Oke, di sini bisa dilihat ya ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Di sini ada rendahnya pendapatan rata-rata penduduk, ada infrastruktur yang relatif terbelakang, dan ada indeks perkembangan manusia. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuknya ya. Oke. Bisa dilihat ya, jadi penyebabnya bisa dari faktor internal. Faktor internal itu berarti yang berasal dari dalam diri masyarakat ya, bisa mungkin sumber daya manusianya yang masih rendah, kualitas manusianya yang masih rendah, atau bisa juga berasal dari faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu kan berarti yang berasal dari luar masyarakat, bisa jadi mungkin adanya birokrasi atau adanya aturan hukum yang mengekang, atau ada aturan hukum yang tidak sama seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga bentuk-bentuknya, ada ketimpangan pendapatannya. Bisa kalian di sini lihat di sini ya gambarnya, ada masyarakat kota dan ada masyarakat desa di sini yang karena pendapatannya tidak sama, otomatis terjadi ketimpangan di situ. Nah, kemudian di sini ada ketimpangan gender. Apa tuh ketimpangan gender? Kalau gender sudah jelas ya, misalnya adalah ruang gerak atau antara laki-laki dan perempuan, atau adanya ketidaksamaan akses untuk mendapatkan itu karena adanya Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk ketimpangan. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan yang tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian ada ketimpangan gender di sini mungkin ada ketidaksamaan ruang gerak antara laki-laki dengan perempuan. Dan di sini ada ketimpangan kesehatan. Ketimpangan kesehatan di sini bisa dilihat penyebabnya ada sempitnya pemahaman kesehatan baik di pemerintah maupun di masyarakat. Kemudian ada juga kurangnya pembinaan dari posyandu. Akan tetapi akar dari keseluruhannya itu adalah kemiskinan yang terjadi. Oke. Kemudian di sini selanjutnya ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan ini biasanya disebabkan karena adanya ketidaksamaan akses ya, atau ketidaksamaan sarana dan prasarana, dan menyebabkan adanya ketimpangan pendidikan di sini. Bisa kalian lihat di sini kalau faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia ada sumber daya manusianya, ada infrastruktur, ada proses pembelajaran yang masih konvensional, dan ada lemahnya pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya bisa kita lihat di sini, ketimpangan sosial ini juga bisa menjadi stimulus atau stimulasi ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi mereka. Jadi bisa juga menjadi motivasi ya bagi wilayah-wilayah yang mungkin masih berkembang. Kemudian ketimpangan sosial juga dapat menumbuhkan rasa empati antar golongan, antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, atau antar satu golongan dengan golongan yang lainnya. Kemudian dampak positif lainnya, ketimpangan sosial itu juga bisa meminimalisir mental individu yang biasanya yang biasanya cepat puas, tidak lagi merasa cepat puas seperti itu. Dan yang selanjutnya dampak positifnya juga mengajarkan kepada masyarakat mengenai arti tentang kehidupan yang beragam. Jadi
mengajarkan. Jadi di sini poin positifnya juga itu mengajarkan kepada masyarakat bahwasanya ada kehidupan yang beragam. Jadi ada yang si kaya, ada yang si miskin, ada pemilik modal, ada buruh, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dipunyainya. Ini dari dampak positifnya ya. Kemudian selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya bisa dilihat, saat orang yang berpendapatan rendah semakin banyak yang jaraknya dengan orang yang berpendapatan tinggi juga semakin jauh, maka akan terjadi kecemburuan sosial, akan juga menimbulkan masalah kesejahteraan, kemiskinan, keterantaran, dan ketertinggalan. Oke, dampak lainnya dari dampak negatif lainnya dari ketimpangan sosial tadi, selain ada kecemburuan sosial, ada masalah kesejahteraan seperti kemiskinan, ketertelantaran, ketertinggalan, ada dampak lainnya juga. Yang pertama ada diskriminasi sosial. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah satu sikap atau satu tindakan yang tidak adil. Jadi memperlakukan seseorang itu tidak adil antara satu orang dengan orang yang lainnya atau satu golongan dengan golongan yang lainnya. Kemudian dampak selanjutnya ada juga kriminalitas ya, karena dari masalah kesejahteraan otomatis timbullah masalah kriminalitas. Dan kemudian di sini juga bisa terjadi ada konflik ya, ada konflik sosial yang terjadi. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ketimpangan sosial yang terjadi. Dan yang terakhir, dampak negatif yang terakhir itu adalah terjadinya monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli ya yang sebenarnya kita alami saat ini. Jadi monopoli itu yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin, seperti itu. Ibu cukupkan materi dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.